Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini adalah sesi ke-18 Kitab Matius. Saya beri tema pekerja kebun anggur. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur di malam hari ini, meskipun kami tidak satu ruangan, mungkin jarak kami jauh, tapi hati kami dekat. Semua dalam keluarga di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kami menjadi keluarga besar di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan kalau kami masih punya waktu untuk berbenah diri, untuk belajar mengikat persaudaraan di antara kami ya Tuhan. Untuk itu malam ini, biar Tuhan pakai malam ini tidak hanya untuk belajar kebenaran, tapi benar-benar merasakan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama. Urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-18 Kitab Matius dengan tema pekerja kebun anggur. Bapak Ibu, Saudara, kita sudah sampai pada pembacaan Kitab Matius pasalnya yang ke-20, ya, yaitu masih tentang kerajaan surga. Prinsip kerja kerajaan surga itu berbeda dengan prinsip kerja dunia ini. Makanya sangat penting, sangat krusial bahwa kita harus mengerti kebenaran yang dasarnya Alkitab. Sebab berbeda dengan prinsip dunia ini. Nah, pasal 20 itu melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus tentang karakter surgawi. Tentang kerendahan hati, tentang anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan, bagaimana menjadi murid Kristus, dan lain-lain. Itu akan kita pelajari terus sampai kitab Wahyu. Kitab sampai Wahyu akhirnya selesai ya. Jadi pastikan saudara mengikuti terus step by step. Bapak Ibu saudara sekalian, Matius pasal 20 dari ayat 1 sampai 16 itu tentang perumpamaan pekerja di kebun anggur. Ya, coba kita perhatikan sejenak Matius pasal 20 dari ayat 1 ya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi Tuhan sering mengajar kita melalui perumpamaan, ya. Dan seringkali pakai kalimat adapun hal kerajaan surga sama seperti gitu. Nah, jadi kita harus belajar dengan konteks yang benar. Itulah sebabnya saudara harus bisa membaca Alkitab sendiri, mengekstrak maksudnya Alkitab itu apa, ya, disebut eksegesis, bukan memasukkan idenya ke dalam Alkitab, eisegesis. Jadi, saudara meskipun tidak belajar Alkitab, harus bisa membaca Alkitab dan menarik konteksnya, maksud yang sebenarnya. Ya, oke. Nah, ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi mulai kerja nih, karena sudah sepakat satu hari upahnya 1 dinar. Ya, nah sebentar saya warnain dulu ya. Warnanya mana ya? Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, Saudara, eh, hal kerajaan surga seperti ada kebun anggurnya, ada pemiliknya, dan ada pekerjanya. Pemilik kebunnya itu udah pasti adalah Allah sendiri, Tuhan Allah kita, Adonai Elohim. Ya, sedangkan kebun anggurnya adalah pekerjaan atau pelayanan dalam pekerjaan surga, kerajaan surga. Ya, pekerjanya adalah kita semua, orang-orang percaya. Makanya kita seperti bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Ya, ingat kesepakatannya
mereka sepakat upah 1 dinar sehari. Ya, tentu saja ini perumpamaan ya. Di Roma 6 ayat 23 coba kita baca. Ingat ya, kalau baca Alkitab tidak boleh satu kitab terus itu terus. Harus nyambung kemana-mana. Supaya dapat konteks yang benar. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa saudara? Hidup kekal, yaitu keselamatan atau anugerah. Inilah upahnya yang dimaksud 1 dinar itu. Ya, oke, lanjut. Loh, kok nggak bisa? Eh, kenapa tidak bisa? Sebentar. Ya, ayat 3 sampai 7, ya. Ayat 3 sampai 7, saudara. Matius pasal 20. Perhatikan baik-baik ini. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Itu jam 9 pagi, saudara. Demikian juga jam 12 siang, jam 3 petang, siang, sore ya, dan jam 5 dan pukul 5 ya. Mereka semua direkrut oleh si pemilik kebun anggur ini supaya bekerja di kebun anggurnya, gitu ya. Nah, ayat 8, saudara. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi ceritanya gajian harian nih, malam malam harinya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar, ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yaitu yang pukul 3, pukul 12, pukul 9. Mereka menyangka karena kerjanya lebih lama, dapatnya lebih banyak. Ternyata mereka masing-masing mendapatkan 1 dinar juga. Ya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Komplain, saudara. Tidak merasa tuannya tidak adil. Ya. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Aku itu adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ya benar kan? Kan kesepakatannya 1 dinar 1 hari. Ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini kisah ini, saudara harus mengerti. Sebab kalau orang tidak punya hikmat, seolah-olah itu tidak adil. Ya, seolah-olah. Nah, aplikasinya gini loh, saudara. Saudara, kalau kita lihat orang, apa namanya, kalau kita lihat orang itu mendapatkan berkat, jangan iri, jangan sombong kalau kita lebih dulu dalam pelayanan misalnya. Jangan kecil hati kalau kita baru bertobat juga. Sebab tidak tergantung dari, oh aku bertobat sejak kecil, pasti sekarang imannya sudah hebat. Enggak juga. Oh aku baru bertobat Pak. Iya baru bertobat kalau taat, all out untuk Tuhan, cepat kemajuannya. Makanya dikarenakan yang terdahulu akan menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Bisa begitu ceritanya. Ya.
Nah, tentang kebun anggur ini, saudara, ini harus dituntaskan ini. Jangan sampai orang salah mengerti, dipikir tuannya ini tidak adil. Ayat 8 sampai 12 tadi sudah kita baca. Semua menerima 1 dinar tanpa beda. Padahal ada yang bekerja lama, ada yang bekerja sebentar. Kenapa orang-orang ini komplain terhadap sang tuan? Apakah tuannya tidak adil? Tuannya adil sesuai dengan janjinya. 1 hari 1 dinar. Ya, tuan itu sangat adil. Kenapa orang ini komplain? Karena ia iri hati ternyata ujungnya. Orang yang tidak suka kalau orang lain diberkati, itu pasti ujungnya iri hati. Ah, aku juga bisa, gitu. Nah, itu pasti ujungnya iri hati, saudara. Kan kalau prinsip dunia ini, yang umum kan, kalau bekerja lebih banyak harus dibayar lebih banyak, kan gitu kan. Tapi prinsip kerajaan surga nggak begitu. Tentang keselamatan, itu bukan hasil kerja kita. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Kita hanya perlu meresponi saja. Kita tidak bisa bahwa kita merasa aku baik loh, berjasa, berhak masuk surga. Nggak bisa, ya. Nah, itu prinsipnya. Jadi pelajaran rohaninya ya, keselamatan dan berkat rohani itu bukan hasil usaha manusia. Jadi kalau kita dikasih 1 dinar, diselamatkan, jangan iri sama orang yang em, baru bertobat pun selamat. Sama-sama selamat, jangan iri, ya. Iri itu iri itu orang yang jahat sebenarnya. Untuk apa kau iri? Itu jahat, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Ayat 13 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Pemilik itu berkata, tidakkah aku bebas memperbuat dengan milikku? Menurut kehendak hatiku, terserah aku loh. Oh, aku yang punya kok. Kamu iri hati berarti. Ya, ini ini cerita tentang kesombongan dan iri hati sebetulnya. Jadi, inti perumpamaan ini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kan begitu. Prinsip rohani yaitu kerajaan surga bukan tentang urutan waktu, tapi tentang kerendahan hati dan meresponi anugerah Tuhan. Gitu, saudara. Ya. Jadi jangan sampai orang tidak mengerti prinsip ini. Ini prinsip sederhana sih. Jadi, jadi jangan pakai pikiran diri sendiri. Gampangannya begini. Kalau saya pemilik pabrik, ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Hasilnya sesuai perjanjian. Tapi ada orang yang nggak bekerja, yang lain yang butuh pertolongan. Saya tolongin. Apakah saya salah? Oh, milik saya terserah saya. Kenapa kok iri kalau ada orang menolong orang lain? Itu jahat itu pikiran itu. Yang kan kau tidak dirugikan. Kok kau komplain? Iri itu namanya. Nah, ini harus dimengerti dengan baik ini. Jangan sampai hati kita itu penuh dengan iri. Ya, banyak orang itu gampang iri, nggak punya mental bangsawan surgawi. Oke, nah ini perumpamaannya. Jadi ada pemilik kebun, Allah yang berdaulat mutlak karena ia yang memiliki kebun itu. Kebun anggurnya, pekerjaan atau pelayanan dalam kerajaan surga. Kalau di tempat kita ya gereja dan pelayanan, misi, diakonia dan sebagainya. Termasuk saudara kalau eh, apa namanya, memberkati orang lain, mengasihi orang lain, kan begitu. Menunjukkan kasih, itu pekerjaan Tuhan itu. Ya, upah 1 dinar itu keselamatan dari Tuhan. Nah, begitu ya. Jadi inti pelajarannya bukan soal lamanya sudah jadi Kristen, lamanya bekerja, lamanya melayani, ya. Karena anugerah itu dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Kita hanya harus meresponi itu saja, ya. Jadi yang paling berbahaya itu iri hati. Kalau orang sampai iri sama temannya yang berhasil, itu artinya ada kejahatan dalam dirinya. Terserah Tuhan mau berkati siapapun, itu kan haknya Tuhan.
Tuhan punya pertimbangan yang benar. Tidak usah pakai iri segala. Ya. Nah, ini yang sangat terkenal ekspresi ini. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini sebenarnya prestasi, status sosial, urutan pangkat manusia tidak menentukan posisi seseorang di kerajaan surga. Tuhan Yesus mengundang semua orang, ya. Ada yang sudah lama bertobat, ada yang baru bertobat, ada yang belakangan bertobatnya. Termasuk orang-orang yang terbuang, tidak terjangkau, Tuhan akan jangkau. Tapi nanti akan ada orang yang terdahulu menjadi terbelakang. Kenapa? Karena iri hati. Karena ia tidak, meskipun sudah lama bertobat, ia tidak benar orangnya. Hatinya penuh kebusukan, iri hati, sombong, serakah, cinta uang, dan lain sebagainya. Ya, kalau dibilang bertobat sejak kecil kali, tapi ada orang yang baru bertobat, tapi dia tulus mencintai Tuhan. Ia menjadi yang terdahulu. Ya, itulah sebabnya kita perlu rendah hati. Kesombongan dan iri hati itu biasanya berjalan seiring. Kalau dia nggak sombong, nggak mungkin dia iri hati. Kalau ia iri hati, pasti ia sombong. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di ayat 17 sampai 19, di situ sekali lagi Tuhan Yesus menjelaskan apa yang akan dialaminya. Jadi Yesus sedang menuju Yerusalem dan ia memberitahu murid-muridnya tentang ia akan menderita, ia akan mati, ia akan bangkit. Ya. Jadi isi nubuatan yang disampaikan Tuhan Yesus itu, ya, yang pertama ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, kemudian akan dihukum mati, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain dalam hal ini Roma ya, akan diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Nah, jadi ini rencana siapa, saudara? Tuhan Yesus mati di kayu salib, rencana Bapa di surga. Tuhan Yesus pun tahu nanti harus begini. Yang bicara Tuhan sendiri. Aku harus ke Yerusalem, diserahkan ke imam kepala, ahli Taurat, dihukum mati, ya, diserahkan bangsa lain, diolok-olok, disesah, disalib, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Tuhan yang bicara, saudara. Jadi bukan rencana iblis seperti yang lagi ramai didebatkan itu. Salah, mereka nggak ngerti itu. Nggak baca Alkitab sih. Baca Alkitabnya nggak lengkap. Ya, Tuhan sendiri sudah tahu akan terjadi. Ya, oke, maknanya Yesus sadar sekali dengan misinya, rencana Bapaknya, misi Bapaknya. Ia tidak bisa ditawarin dengan kemuliaan dunia ini. Kan ia dicobai oleh iblis kan? Akan kuberikan seluruh dunia ini jika engkau menyembah aku, gitu kan? Tapi Tuhan Yesus fokus pada jalan salib sebagai jalan keselamatan. Demikian juga kita. Kita tidak boleh tertipu oleh kemuliaan dunia ini. Kita harus fokus pada salib kita masing-masing. Bagaimana kita hidup menjadi alat di tangan Tuhan. Pikul salib, mematikan manusia lama kata, menyalibkan manusia lama kita. Ya, aplikasinya jadi mengikut Tuhan Yesus itu berarti siap menempuh jalan penderitaan. Bukan cuma jalan nyaman, justru menderita. Saudara kalau saudara teliti ya, ketika saudara ikut Tuhan, bukannya hidupnya makin nyaman, bukan. Nanti makin dimusuhin si A, si B, difitnah, diserang secara fisik, secara mental. Habis-habisan, saudara. Makin kita benar, makin serangan iblis makin luar biasa. Itu itu wajar saja. Jadi saudara harus teliti hidup ini. Apakah saudara sedang ada di jalan yang benar selama ini atau tidak? Kalau saudara nyaman-nyaman saja terus nggak ada ujian, nggak ada apa-apa, hati-hati. Hati-hati, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini kali yang ketiga, saudara. Yesus menyampaikan bahwa ia akan ditangkap, disiksa, mati, dan bangkit. Murid-murid yang mendengar itu sebagian tidak setuju tentu. Contohnya Petrus kan,
Sekali-kali itu jangan terjadi Tuhan. Tapi dibentak oleh Tuhan Yesus. Nyah kau iblis. Pikiran yang dikenakan Petrus itu pikiran iblis. Supaya Yesus tidak mati di kayu salib. Jangan ke sana, jangan ke Yerusalem gitu. Justru misi Bapaknya Yesus harus mati di kayu salib. Ya, untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Untuk menjadi keselamatan bagi banyak orang. Ya, murid-murid tidak mengerti kenapa? Karena konsep Mesias Juru Selamat yang mereka punya itu bukan seperti itu, mati. Yaitu membangun kerajaan Israel Raya yang menyatukan seluruh Israel di zaman Daud, Salomo ya, seperti itu, sukses gitu. Jadi, oke kita lanjutkan. Nah, jadi berkali-kali Tuhan Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi kepada bagi dirinya. Ingat, Tuhan berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus sadar sekali dia pasti mati, nanti bangkit. Lah kok ada orang yang mengatakan itu salib itu rencana iblis. Ngawur itu. Ya, itu rencana Bapa di surga. Kalau orang nggak ngerti gini, rencana Bapa kok membunuh anaknya? Ya kok nggak ngerti sih? Baca Alkitab. Bukan membunuh, nanti membangkitkan bahkan. Merelakan anaknya mati 3 hari untuk menebus dosa manusia. Itu rencana Bapa. Nggak percaya ya sudah, jangan belajar Alkitab. Aneh-aneh dunia ini. Ya, apologet saya lihat banyak yang aneh. Salah, ngotot. Oke, ya. Nah, saudara, di ayat 20 sampai 28, Ibu Yakobus meminta agar kedua anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya. Permintaan ini dia pikir seperti orang dunia gitu. Kalau ada kerajaan, nanti ada di kiri kanan dan seterusnya gitu ya. Coba kita baca ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ibu ini minta kepada Yesus. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Permintaan ibu ini baik sekali ya sebenarnya ya. Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Mereka nggak ngerti padahal apa itu cawan yang dimaksud Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Semua marah. Gimana sih? Mau apa? Mau menempati tempat istimewa gitu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, sebab para murid itu sedang mendebatkan nanti siapa yang paling tinggi di antara kita posisinya gitu. Ya. Ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ini berbeda dengan prinsip dunia, kebalikannya, saudara. Ya, kalau mau jadi besar, jadilah pelayan. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mau terkemuka, jadilah hamba. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Loh, sekali lagi nih, Tuhan Yesus menjelaskan anak manusia datang, turun dari surga ke bumi, bukan untuk dilayani, padahal ia Tuhan, tapi untuk melayani. Untuk apa?
untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Clear. Ini proyek dari surga. Rencana Bapa di surga. Supaya Yesus mati di kayu salib dan semua orang beroleh selamat. Ya, gitu ya. Oke. Jadi eh, yang paling penting itu teladan Tuhan Yesus itu, saudara. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara ingat kita semua murid Kristus, bukan? Kalau kita murid Kristus, artinya kita harus seperti guru kita. Kan belajarnya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai murid harus seperti gurunya. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Clear ya? Oke, kita lanjutkan. Ayat 29 sampai 34, saudara. Kita baca dulu ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seperti biasa, orang banyak berbondong-bondong. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Bayangkan, saudara. Orang buta saja tahu siapa yang lewat. Tuhan, anak Daud. Anak Daud itu sebutan untuk Mesias. Keturunan Daud maksudnya. Ya. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, orang buta ini punya iman yang luar biasa. Pasti Yesus bisa menyembuhkan. Yang pertama, iman yang teguh. Ya. Yang kedua, pengakuan. Ia mengakui Yesus adalah anak Daud. Artinya Mesias, keturunan Daud. Dan yang jelas ia punya respon yang benar. Setelah sembuh, ia ikut Tuhan Yesus. Mestinya kita semua juga sama. Kita yang harusnya binasa, ditebus oleh Tuhan Yesus, diberi kesempatan bahkan untuk melayani. Mestinya kita meresponnya apa? Mengikut dia. Meninggalkan segala milik kita. Kita tidak boleh memiliki apapun. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Harus digunakan yang benar. Gitu, saudara. Kalau orang mengerti hal ini, nggak mungkin ia menjadi egois, memikirkan kepentingannya sendiri, tidak peduli kepentingan sesama. Bahkan pekerjaan Tuhan pun dia tidak peduli. Waduh, rusak ini, saudara. Respon orang buta, orang ini buta loh, saudara. Tapi responnya benar. Imannya benar. Pengakuannya benar. Bagaimana dengan kita yang tidak buta? Imannya benar nggak? Mengaku nggak Yesus Tuhan? Mesias. Meresponi dengan benar nggak? Memberikan hidup ini untuk Tuhan. Nah, mari kita tanya masing-masing diri kita. Kan begitu kan? Itu. Jadi, aplikasinya gini, saudara. Di dalam pelayanan di gereja, atau kehidupan pribadi, atau kantor, tidak perlu bersaing dengan teman kita. Tidak perlu bersaing secara negatif. Bersaing saling lomba untuk baik. Harus. Ya. Tidak perlu iri hati maksudnya. Mengejar posisi dengan menjelek-jelekkan teman kita. Nah, nggak boleh. Kalau teman kita lebih dapat penghargaan, puji Tuhan, kita senang lihatnya. Begitu, saudara. Kita harus bahagia kalau lihat orang lain bahagia atau berhasil atau sukses. Barulah jiwa kita itu sehat. Banyak orang kalau lihat orang lain sukses bahagia, iri hati. Itu sakit jiwa namanya. Ya, justru kita mengharapkan orang lain sukses, bahagia, selamat, percaya Tuhan. Kan begitu. Orang iri hati itu sangat jahat. Dia tidak suka orang lain sukses. Ia suka kalau orang lain susah di bawah dia malahan. Nah, ini memang hati yang penuh kejahatan sebenarnya. Ya, jadi kita harus rendah hati melayani seperti Tuhan Yesus.
Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu memanggil kita semua, ada yang dipanggil pagi-pagi hari sekali, ada yang dipanggil jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 5. Setiap kita lain kesempatannya. Tetapi kita semua disediakan hal yang sama, keselamatan. Kalau ada orang yang baru bertobat, jangan minder. Yang penting hatinya penuh, mau belajar sungguh-sungguh, bertobat melayani Tuhan. Kalau ada orang yang sudah lama bertobat melayani Tuhan, jangan sombong. Jangan-jangan itu cuma kegiatan agamawi. Hatimu nggak pada Tuhan. Sama seperti zamannya Yesaya, Nabi Yesaya berkata, bibirnya memuliakan aku, bangsa ini, tapi hatinya jauh daripadaku, kata Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu, saudara. Ya, panggilan terbuka untuk seluruh manusia. Keselamatan itu anugerah, bukan hasil perbuatan baik. Tapi orang yang tidak berbuat baik jahat pasti tidak selamat. Kita meresponi anugerah Tuhan dengan kebaikan versinya Tuhan. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Dan kita harus jadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Amin ya, saudara ya. Amin. Oke, saudara. Jadi saya percaya kalau kita belajarnya benar, di dalam setiap perikop itu ada hikmat yang luar biasa. Yang pastinya mengubah mindset kita. Mengubah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, dan bagaimana kita memiliki keinginan atau kehendak. Pasti. Sebab firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Bisa mengubah seseorang kalau seseorang membuka hatinya. Berubah, saudara. Ya, saya sudah lihat ada orang-orang yang berubah. Pasti. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, sebentar saya buka dulu. Ya, silakan. Ibu Dina. Dina Sumomba ya. Silakan. Ya, selamat malam Pak Wik. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya malam hari ini. Terus terang, selama ini pengertian saya tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu kadang saya berpikir begini Pak, tidak adil. Karena kan ada yang pagi, siang, sampai sore. Ya, Tapi malam hari ini saya mengerti tentang itu bahwa itu tentang keselamatan. Saya ya, pikir selama ini tuh masalah upah, Pak, upah kerja. Jadi saya salah ininya di situ. ya. Terus terima kasih atas pencerahannya malam hari ini. Terus yang menjadi pertanyaan saya Pak, ada yang saya kurang mengerti di ayatnya yang ke Matius 20, ayatnya yang ke 22. 23 Pak. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Maksudnya cawan ini yang di bisa diminum oleh murid-muridnya itu apa maksudnya di situ Pak? Saya kurang mengerti. Oh, oke, baik. Jadi, Ya Pak. eh bicara soal cawan ini ya, Bu. Nanti Iya, ketika Yesus menghadapi salib sebelumnya, iya. Tuhan bicara begini, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Cawan. Cawan apa itu? Iya. Cawan penderitaan. Cawan penderitaan. Jadi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita jadi muridnya, kita pun minum cawan itu. Apa Oh, itu? Pikul salib, oh iya, iya. penderitaan. Oh Jadi iya. kita akan menderita karena Tuhan Yesus. Oh iya, iya. Cawan. Iya, Nah, kan sebagai murid kita harus sama seperti gurunya kan? iya Pak. Nah, gitu. Ya, Oh iya. Oh ya, maksudnya begitu ya Pak. ya. Mengerti sekarang Pak, iya. Oke Oke. Pak.
Ya, Terima kasih. ya. Selamat malam. Tuhan Wik. berkati. Selamat malam. Ya. Berikutnya Pak Joko, silakan Pak. Ya, Pak Wigno, selamat malam. Shalom ya, Selamat malam. Pak. Shalom ya. Ya, Ini saya dia. mau bertanya, Saya Matius demi bertutur. Ya, silakan Pak. Matius 20 ayat 16 dan atau yang 19:30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya, Nah, pertanyaan saya, apa sih makna terakhir dan terdahulu ini, Pak? Apakah terakhir itu artinya yang tidak diterima oleh Tuhan? oke, baik. Sebenarnya ini kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya yang panjang tadi. Ada orang yang kerjanya dari pagi, ada yang kerja belakangan, tapi dapatnya sama, 1 dinar. Tapi orang-orang yang dari pagi itu, dia komplain, Pak. Nggak adil ini. Nah, justru harusnya yang lebih dulu menjadi pekerja kebun itu, yang lebih dahulu bertobat, harusnya mengerti kasihnya Tuhan itu, kasih sang Tuhan ini. Otoritas dari sang Tuhan ini kan harta-harta Tuhannya, terserah kan mau dibagi berapapun. Yang penting ia dapat sesuai perjanjian. Kan perjanjiannya 1 dinar. Sama dengan kalau saya ada karyawan misalnya gajinya 1 dinar. Ya saya kasih itu 1 dinar. Terus ada orang yang nggak bekerja saya tolongin. Memangnya saya tidak adil. Bahkan nggak bekerja loh Pak. Kita tolong karena ia membutuhkan pertolongan. Ya terserah saya dong uang-uang saya. Nah ini Tuhan loh. Lah kok merasa tidak adil? Kan aneh itu. Loh, kita kan janji 1 dinar. Ya udah, itu orang yang iri hati, Pak. Itu baru bertobat kok selamat juga Tuhan seolah-olah gitu. Loh, siapa yang menentukan? Gitu, Pak. Ya. Ya, baik. Jadi terus, apakah ada resiko bagi orang yang terdahulu terus menjadi terakhir, Pak? Nah, itu dalam cerita ini seperti itu. Kamu iri hati ya padahal sudah lama mengenal tuannya ini. Tuannya ini penuh belas kasihan. Kamu malah mundur imannya. Kamu sejak kecil Kristen ya, ternyata kamu begitu ya, malah mundur. Contoh lain ini Pak, masih ingat nggak? Ada anak sulung, anak bungsu. Anak bungsunya foya-foya ngabisin harta orang tuanya. Sementara anak sulungnya diam di rumah jadi anak baik. Tapi apa yang terjadi ketika anak bungsunya pulang bertobat? Si sulung merasa enak aja lu udah ngabisin harta gua, harta ayahmu. Sekarang mau minta lagi. Nah, iya kan? Tapi ayahnya lari memeluk anak itu. Nah, itulah. Jangan sampai kita menjadi seperti si sulung itu. Merasa baik. Terus kalau ada orang berdosa bertobat, enak aja lu. Wah, ya nggak boleh begitu. Sama yang ini. Iri hati itu. Ya, baik. Yang terakhir, Pak. Ya, Eh, ini yang perikop Ibu Yakobus, Pak. ya, Tadi Bapak sebutkan bahwasannya murid itu harus meneladani gurunya. ya, Di mana tadi ada satu slide yang Bapak tuliskan bahwasannya pelayanan sejati itu adalah yang rela berkorban. ya, Kita pun tahu bahwa Tuhan meneladani kepada kita semua adalah pengorbanan yang sampai bisa menyerahkan nyawa. ya, Nah, kita nggak perlu sampai ke sana. Jikalau kita pun harus sampai ke sana, misalnya buat saudara kita yang di Nigeria, mungkin itu adalah rezeki kita. ya, Namun kalau misalnya dalam konteks kita di Indonesia, ya kan sampai di manakah batasan pengorbanan itu eh, yang harus kita berikan di dalam suatu pelayanan? Misalnya saja, bagaimana kalau pengorbanan kita itu harus menomorduakan keluarga? Demikian, Pak Wigno, terima kasih. oke, baik. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Clear. Barang siapa tidak membenci ayah ibunya, anaknya, dan lain-lain tidak layak bagiku. Tapi tolong diingat ya, itu bukan membenci, disuruh membenci, bukan. Itu terjemahannya kurang miss. Ada lost in translation itu. Itu maksudnya barang siapa tidak mengasihi Tuhan lebih tinggi daripada anak, istri, dan sebagainya, ya nggak layak. Artinya cinta kita sama Tuhan harus mutlak, full semuanya. Nah, itu bukan berarti lalu semua istri ditinggal,
rumah dijual kasih gereja, bukan itu loh ya, bukan itu. Prioritas tertinggi kepentingan Tuhan. Nah, kita harus melakukan semuanya untuk Tuhan. Itu di situ batasannya, Pak. Makanya kalau sebagai hamba Tuhan, ya kita tugas keluar kota padahal anak masih kecil ya, ya tinggal, Pak, kita keliling. Padahal enakan lihat anak masih kecil kan lucu. Ya, ya itu salah salah satu harga, Pak. Itu belum terlalu mahal. Sampai nyawa kita kalau terpaksa ya hilang. Oke, Tapi Pak, baik, Pak Wigno. Terima ya. kasih buat tuntunannya. Oke, Tuhan Tuhan memberkati ya, berkati. Pak. Oh. Tuhan berkati. Shalom. Berikutnya Pak Irwan, silakan Pak. Eh, Selamat pagi dari sini, Pak. Selamat malam di sana. Selamat pagi Eh, di Amerika. Pertanyaan saya adalah mengikuti yang pertanyaan Bapak ini baru, Ya, apakah ya kita bisa menginterpretasikan yang terakhir itu yang terdahulu adalah orang yang menderita di dunia ini, yang mengalami penderitaan dan sebagainya, adalah mereka yang datang pertama di kerajaan surga. tidak Pak. Eh, Tidak bisa. Jadi Oke. maksud ayat itu adalah orang bertobat duluan belum tentu akhirnya lebih imannya lebih dalam dibanding orang yang bertobat belakangan. Belum tentu. Dan juga belum tentu Pak yang terdahulu pasti jadi terbelakang. Enggak, ini ada kasus seperti itu gitu loh. Hmm. Yang Jadi terdahulu nanti bisa jadi yang terbelakang loh kalau nggak benar. Gitu maksudnya. Jadi mungkin yang seperti interpretasi yang miskin, paling menderita dalam sehari-hari selama hidupnya mungkin adalah mereka yang dipertimbangkan dahulu gitu. Tidak, bukan Enggak begitu Pak, ya, Pak? nggak ada Ya, hubungan dengan kemiskinan oke, ekonomi. oke, Ini baik, Pak. keadaan rohani seseorang. Yang kedua, Pak, sepertinya kalau dipikirkan pengajaran Yesus itu terbagi mungkin tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kehidupan kita sehari-hari dalam mengikuti Dia, yaitu percaya dalam Dia. Kedua adalah struktur kerajaan surga. Lalu ketiga adalah maksud Dia datang ke dunia. Nah, yang kedua, mungkin murid-murid Yesus masih kurang uh, percaya atau yakin bagaimana kerajaan surga, dalam hal mereka berargu bahwa siapa yang lebih dulu atau yang lebih berkuasa kayak gitu. Lalu tapi yang ketiga adalah rencana Tuhan itu sebenarnya mereka semua itu sepertinya tidak mengetahui. Yang ini sepertinya keindahannya, dalam arti murid-muridnya itu tidak tahu sampai waktu Petrus menyangkal, waktu waktu Yesus bangkit, mereka tidak tahu, malah hanya ada hanya ada dua wanita yang di kuburan. Lalu sampai seseorang itu meminta untuk masukkan jarinya ke dalam lubang di tangannya. Ya, Itu sepertinya menyatakan bahwa mereka tidak tahu rencana, termasuk waktu menyangkal, uh, waktu datang ke Yerusalem apa. Tapi pertanyaannya Pak? pertanyaan, apakah demikian? Dalam arti mereka ini sebagai murid itu mereka tidak tahu secara detail rencana Tuhan Oke, dalam baik. hal kedatangan Baik. Yesus dan kematiannya gitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya mereka tidak tahu 100% Pak. Makanya mereka belajar. Bahkan harapan mereka tentang Mesias itu beda dengan yang dimaksud. Terbukti apa? Terbukti ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka masih mau nanya loh Pak, kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Gitu. Mereka orientasinya masih di bumi ini. Mereka nggak ngerti. Tapi Tuhan bilang begini, "Nah, tunggu saja nanti Roh Kudus turun atas kamu." Nah, ketika Roh Kudus turun, mereka berubah Pak. Mereka mengerti itu, bahwa hidup mereka pasti habis sebentar lagi. Mati untuk Tuhan. Gitu. Selama itu memang mereka belajar Pak, namanya murid belajar. Kan Tuhan Yesus mengajar mereka terus tuh. Betul, mereka tidak tahu tadinya. Mereka punya konsep tentang Mesias versinya mereka sendiri. Sampai Gitu. saat-saat terakhir ya Pak. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, God Tuhan bless. berkati. Pak Joseph, silakan. Di Palem ya, Pak Joseph ya. Halo Pak Wi, Shalom Pak. Shalom. Ya,
Shalom Pak, mohon maaf off cam ya. Ya, Pak boleh. mau tanya, apa boleh bertanya di konteks keluar dari konteks yang Bapak bicarakan hari ini, Pak? eh ya boleh deh. Apa nih? Oh, enggak, saya kan pernah beberapa hari yang lalu ya, saya kan terus terang ya, boleh bilang sering bener dengar pengajaran di Pawi. Ya, Dan beberapa hari yang lalu di YouTube itu saya pernah dengar mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga tuh Pak. ya, betul. Dan Pak Wi kalau nggak salah mengatakan bahwa ular di situ adalah lambang gitu Pak ya. Ya, personifikasi dari Bukan iblis. berarti kan bukan berupa fisik ular berbentuk ular gitu ya Pak ya. Eh itu Begitu nggak sih? sebenarnya tidak perlu sampai ke sana. Kenapa? Karena bentuknya Hmm. ular juga bisa. Iblis menyamar sebagai ular bisa saja, kenapa tidak? Tapi intinya adalah itu pasti iblis. Iya, ya betul, pasti iblis. Cuman saya pernah sampai berpikir, saya pikir, wah kalau gitu waktu itu binatang itu, ular itu bisa ngomong seperti manusia ya, saya pikir gitu loh Pak. Karena kan, Makanya karena kan, pengertiannya jangan begitu. Jangan ular beneran bisa ngomong. Itu iya. Tapi kalau memangnya bukannya berupa fisik ular, tapi yang anehnya saya waktu baca di Kejadian 3 ayat 14-nya Pak, dia bilang kan begini, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Jadi kalau memangnya itu lambang, saya pikir kalau itu lambang ya, lah kenapa ujuk-ujuk kenapa ular yang dikutuk gitu Pak. Gitu loh. Tapi ter- ayat 15-nya waktu saya baca nih, ayat 15 di sini menunjukkan sepertinya memang lambang ular juga sih sebenarnya karena ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan akan merembukan kepalamu, dan engkau akan merumahkan tumitnya. Nah, dari 15 ini saya memahaminya, ini perumpamaan nih, memang bukan fisik betul, ular. betul. Tapi di ayat 14-nya, tapi kalau memang perumpamaan bukan berupa fisik ular, tapi kenapa ujuk-ujuk ular yang dikutuk gitu loh, Pak? Loh, si iblis itu memang dikutuk kan? Kan ular lambangnya iblis. Ya udah, ya ular dikutuk. Itu kan bahasa bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Ya memang Gitu. dikutuk ular. Pakai Iya, bahasa-bahasa itu perumpamaan. Tapi iya, tapi kan artinya si iblis gitu loh. cuman kan artinya di situ kan ular ular bayangan saya ular tadinya mungkin barangkali ya Pak ya. Bayangan saya nih tadinya ular berarti punya kaki dikutuk oleh Tuhan sehingga dia berjalan pakai perut gitu loh, Pak. Enggak. Enggak. Itu kalau Nggak. berpikir secara fisik. Iya makanya. Bahasa-bahasa di Alkitab itu ada yang Hmm, perumpamaan, ada yang kiasan, ada yang gaya bahasa hiperbola, ada yang personifikasi dan lain sebagainya. hmm, Ya, sama seperti gini kalau ada orang ngomong apa ya misalnya. eh Apa ya misalnya yang kiasan gitu. Oh, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta hmm. masuk lubang jarum. Nah, mikirnya fisik. Unta masuk lubang jarum. Berarti nggak bisa masuk surga dong orang. Nah, nggak bisa gitu mikirnya. Artinya itu tidak mungkin. Iya, Gitu loh. Nah, sama. Sepanjang iya. bahasa itu, ular itu iblis. Sebab kalau itu ular beneran, Hmm, lawan kita enteng. Semua ular kita bunuhin aja. iya, iya. Gitu. Ya, Oke dah Pak Wi, cukup di situ. oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, Tuhan Tuhan berkati berkati. Pak ini. Oke, Bu Meme, silakan. Mei, 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 mei. Shalom Pak Wina, selamat malam. Shalom. Ya, Pak, saya ada dua pertanyaan nih ya Pak ya. ya, Yang pertama kan Pak, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib itu adalah rencana Allah. ya, Ya, sebab ya, Tuhan sendiri tahu apa yang akan terjadi ya Pak ya. betul. Ya. So, pertanyaan saya Pak, apakah semua yang terjadi itu adalah rencana Allah ya Pak ya? Kejatuhan manusia jelas bukan rencana Allah. Sebab manusia memberontak kan. Iya Pak. Rencana Allah adalah tidak ada seorang pun binasa. Karena itu ada ayatnya. Makanya kita setiap kali buat kesimpulan harus ada dasarnya. Harus ada ayatnya, harus ada penjelasannya. Bukan menurutku, nah menurutmu itu. Gitu. Ya kan? Iya Pak. Jadi kita nggak boleh gini loh.
kupikir, I think, nggak usah lihat Alkitab, enak aja lo, I think, I think. Iya Pak, terkadang pikiran ada juga seperti itu ya Pak. Nggak Itu boleh, salah ya Pak ya, nggak boleh ya. itu namanya eisegesis, nggak boleh, eksegesis yang benar, mengekstrak apa kata Alkitab, Iya ya. Pak. Hmm. Jadi kalau kayak gitu minta pimpinan Roh Kudus dong Pak. Ya, satu, baca Alkitabnya harus lengkap dengan metode yang benar, ekstrak konteksnya. Kedua, minta pimpinan Roh Kudus, kepekaannya nambah nanti. Oke, Sebab kalau seseorang tidak peka, meskipun pintar percuma, iya Pak. ya. So, selain daripada rencana Allah, terus gimana kita supaya peka, ada pimpinan Allah, ada seizin Allah, diperbolehkan atau tidak, dan seperti yang dibiarkan Allah. Bu Meme, jangan dengerin orang yang khotbah itu. Saya tahu siapa yang khotbah itu. Jangan didengerin itu. Oh ya Itu Pak, itu teori dia sendiri itu. Pakai ada yang diizinkan, ada yang ini, ada yang ini. iya, Memangnya Allah punya rencana buruk apa? Salah itu khotbah itu. Saya tahu orangnya. Jangan didengar itu. Intinya begini, Allah berencanakan tidak seorang pun binasa di dunia ini. mm-mm. Nah, kenapa nih binasa? Manusianya yang berontak. Udah begitu aja. Bukan rencana Allah supaya manusia binasa, bukan. Itu teologi yang salah itu orang itu ngajarnya. Kan teologi dia begini tuh. Tuhan tuh sudah menentukan sebelum dunia dijadikan si A, B, C akan lahir nanti ku binasakan dia. Si D, E, F udah ditentuin gitu siapa yang binasa, siapa yang tidak. Makanya timbul masalah gitu tadi. Ada rencana Allah, ada yang dibiarkan Allah, ada yang Pimpinan, diizinkan. Gak ada, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan berusaha agar manusia tidak binasa. Tetap binasa manusianya yang mengeraskan hati. Gitu. Jelas ya? iya Pak, Jangan pernah jadi, dengar orang itu lagi. iya Pak, Meskipun sudah tua orang itu. Karena usia tidak menentukan seseorang benar atau tidak. Ya, iya Pak. Jadi, salah ya salah, benar ya benar. Saya udah iya tahu itu. Pak. Begitu kalimat itu dipakai, saya sudah tahu siapa yang ngomong. Sem- Sempat juga itu Pak, apa Bingung. pikiran saya, iya bingung, bingung Pokoknya betul Pak. teologi yang salah itu membuat manusia jadi bingung. Dia pakai muter-muter ngomongnya Iya, gitu. iya betul. Nggak usah. Allah cuma satu rencananya. Agar semua manusia tidak binasa. Melainkan Binasa. beroleh hidup yang kekal. Kenapa manusianya binasa ya? Manusianya yang nggak mau taat. Rencana iblis apa? Membinasakan manusia. Bujuk, ngocok-ngocokin manusia, menipu manusia. Gitu. Simpel. Nggak usah muter-muter. Diizinkan. Itu kalimat Iya, manusia itu. Ngarang-ngarang. Ya, iya Pak. oke. Makasih ya Pak. Satu lagi Tuhan boleh ya berkati. Pak? Satu lagi Pak, sorry. Oh, satu lagi. Oh, Iya, iya Pak, maaf ya, 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 ini boleh. singkat Silakan. aja. Mm-mm. So Pak, tadi kan kita itu pelajaran kita kan Pak perumpamaan pekerja di kebun anggur nih. Nah, jadi menurut Yesus itu Pak, bagaimana sih pemimpin yang baik? Ini menurut versi Yesus ya Pak ya. Oke, Dan bagaimana pemimpin yang buruk ya Pak? oke, baik. Jadi, kepemimpinan itu di dunia ini ada macam-macam. Mm-mm. Ada kepemimpinan yang diktator, ada kepemimpinan yang apa itu demokrasi dan lain sebagainya ya. Ya Pak. Tetapi kepemimpinan versinya Tuhan Yesus adalah servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Itu yang paling benar. Makanya kalau kita jadi pemimpin, pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang diktator. Pemimpin yang melayani itu melayani semua orang agar semua orang selamat, agar semua orang bisa mencapai tujuan yang baik. Kalau ada oknum yang menyamar, serigala menyamar jadi domba, pukul dia, usir, karena prioritasnya adalah keselamatan banyak orang. Gitu. Kita melayani agar semua orang selamat. Agar semua orang pandai, agar semua orang cerdas, agar semua orang beroleh hikmat yang benar. Itu bentuk mengasihi manusia itu begitu. Kalau cuma bagi duit tok itu belum mengasihi. Kan orang banyak yang bagi uang lalu disiarkan dia baik. Bagi uang juga cuman se seicrit itu berapa ya?
cuma 0,00 sekian persen, itu aja difoto biar kelihatan baik, ya kan? Kebaikan bukan diukur dari uang, kebaikan itu dari hati. Tuhan yang baca hati kita. Kalau orang nggak ngasih pun, kalau hatinya bersih, Tuhan udah suka. Nah itu yang dimaksud, gitu loh. Bukan soal persembahan uang, bukan, ya. Oke, Jadi intinya Pak dalam kepemimpinan itu juga tidak sombong dan iri hati juga ya Pak ya. iyalah. Kalau orang iri hati itu artinya dia jahat sebetulnya. Lah, dia lihat orang lain lebih sukses dari dia, kok dia iri, jahat namanya. Kalau dia baik, aku senang kalau lihat dia sukses. Kan gitu kan? Saya kalau lihat Bu Meme selamat, saya senang. Bayangin kalau saya nggak suka saya dia selamat. Jahat sekali itu namanya. Ya, Tapi Pak, terkadang kan pikiran itu kan muncul gitu. Tengok ya, kawan kita sukses. ya. Tapi ketika itu aja gitu loh Pak. Tapi kok dia bisa gitu. Tapi tidak Nah, nanti dulu. melukai atau Nanti dulu. Iri hati itu beda dengan uh, apa aku juga bisa harusnya ya. Nah, itu Mm-mm. keinginan yang baik. Dia bisa Oh nilainya 100, aku mau belajar supaya bisa 100. Itu kan baik. iya. Tapi kalau dia 100 tuh, jangan-jangan nyontek tuh. Wah, itu jahat itu. Aku nggak suka loh dia dapat 100. Wah, itu jahat itu. Aku senang dia dapat 100. Nanti kalau bisa aku juga, aku mau belajar. Nah, itu baru benar. Nah, iya, iya, iya. Ya, Tapi Pak, kalau dia negatif, terkadang kan pikiran kita kan negatif gitu. Tapi Tuhan ampuni saya. Kalau gitu ya. bisa ya Pak ya? Bisa, nggak apa-apa. Ah, Segera sadar. ya ya sadar gitu loh Pak. Oke? Iya, Ya. makasih ya Pak Oke, penjelasannya. Tuhan berkati. Sangat berkati. Ibu Yosefina, silakan. Terima kasih Pak. Shalom Pak Wiknya. Shalom. Silakan, Bu. Saudara-saudaraku semua. Puji Tuhan ya Pak. Puji Eh, Tuhan. jantung saya kemarin itu CT scan 0 Pak. Oh, Puji Tuhan. bagus. Kebetulan dokternya juga Christ ya Pak, Kristen juga Ya, seiman. ya. Ibu bagus ini, tapi kemarin kenapa bengkak ya? Puji Tuhan, dok, semuanya bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan yang Ya, memberi ya. saya kekuatan, bukan gagah kuat saya sendiri. Saya Hmm, agak menyimpang kesaksian ya Pak. ya, Tuhan memberikan saya eh, kekayaan orang terpilih di Efesus Pak, Efesus 1 ayat yang ke-8. Yang keempat dulu ya Pak. ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Hmm, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tidak bercacat ya Pak. ya, Justru itu yang ke-8 yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. ya, Jadi di sini dokter bilang, Ibu udah mulai makanan yang sehat, ya. yang tidak berminyak, goreng-gorengan. Apa yang Pak Wiknyo pernah berikan di doa pagi, good night juga. Saya melihat semua Tuhan kasih kita pengertian, Betul. hikmat. Apalagi kita mau jadi murid Yesus ya Pak. Ya, betul. Supaya kita semakin hari kita belajar, bukan kuat kita. Kita nggak kuat. Kita terbatas manusia. Tapi Tuhan memberi kita hikmat dan pengertian. Karena kita minta ya Pak. Ya, Kita pelihara Roh Kudus terus Pak. Sehingga kita didapatkan anugerah yang Tuhan kasih, yaitu melalui kesembuhan ya. jantung saya. Puji Tuhan, Ibu nggak merasakan lagi. Puji Tuhan dok. Semuanya itu saya Tapi Ibu serahin. kelihatan segar loh, Bu. Sudah. Puji Tuhan Pak. Puji Ya, Tuhan. Saya hidup hanya kita minta belas kasihan terus, tapi kita apa yang kita buat buat Tuhan. ya, ya. Tuhan juga, kita kadang-kadang saya malu juga Pak kalau minta terus. Apa? Jadi apa Ya, yang Pak ya, Wiknya bilang kudus, kita harus kudus belajar ya Pak. ya, Saudara-saudaraku, kita semua belajar. Dengar firman, baca firman, itu belajar. Pasti Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Itu ya. aja Pak Wiknyo. Itu Kalau saja. menjadi murid Tuhan. Terima kasih Pak Wiknyo. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu sharingnya, memberkati kita semua juga. Baik, masih ada nggak ya? Oh, Ibu Farida, Surabaya, silakan. Ya Pak, Shalom, selamat Shalom. malam. Ya, Ya, izin off cam ya Pak ya. ya. Saya juga izin off cam ya.
Iya, jangan Pak. Oke, oke, silakan. Ya Pak, ini saya tanya, tapi sedikit di luar ini sih Pak, apa konteks malam ini sih Pak, gitu loh. Oke. Nah, pertanyaan saya itu di Alkitab kan sering nih Pak, saya dengar itu tentang hujan awal dan hujan akhir Pak. Nah, itu apa merujuk kepada Pentakosta ketiga ya Pak ya? Apa? Apa awal? Hujan awal dan hujan akhir Pak. Oke. Di mana ayatnya? Di ini ya Pak ya, di mana itu? Di mana? Eh, di Perjanjian Lama kelihatannya Pak. Iya, ya. Antara Kejadian sampai Wahyu kan ya ayatnya. Iya, bener Pak. Mesti lihat ayat benerannya, nanti kita lihat konteksnya. Jadi nggak boleh pakai Oh gitu ya pikiran Pak. sendiri. Nah itu soalnya saya nggak ngerti Pak, itu apa lambang atau gimana ya Pak ya? Ya makanya Ada. ayatnya mana nanti kita baca sama-sama. Saya mau jelaskan. Oh, nah itu saya belum tahu Pak, cuma saya mendengar sering Oh, ada ya statement yang kalau cuma bilang mendengar hujan nggak awal usah dan hujan diperhatikan. akhir. Kalau cuma dengar-dengar jangan diperhatikan, Bu. Kecuali ada ayatnya. Oh, Seringkali orang sesuai ngomong tanpa konteksnya ya Pak ayat. ya. Iya, tanpa dasar. Yang jelas Oh, Pentakosta hanya sekali. oh oke oke, bukan yang ini ya Pak ya, apa merujuk pada Pentakosta ketiga katanya Pak. Nggak ada. Loh, Ulangan 11, Pak. ulangan. Ulangan 11. Oke, 11 ayat. ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini kan firman Tuhan berkata bahwa nanti akan ada hujan beneran. Itu zaman itu, supaya tanahnya subur. Lah kok lari ke Pentakosta, apa hubungannya dengan Pentakosta? Nah ini cara orang menafsir alegoris tuh begitu, maksa nyocok-nyocokin tuh begitu. Pentakosta itu artinya pencurahan Roh Kudus di hari ke-50. Sekali dicurahkan selesai, yang deklarasi dari surga, manusia mau buat sendiri acara. Kalau gitu nanti saya mau buat Pentakosta keempat lalu melalui Zoom Iya iya Rabu Pak. depan. Emangnya siapa saya? Bikin-bikin jadwal sendiri, ngawur itu mah. Iya iya Pak. Kok jadi marah-marah? Iya, oke Pak. Ya, Berarti dilihat oke. konteksnya ya Pak, kembali Ya, kepada itu betul. ya. Dilihat konteksnya. Makanya jangan suka dengerin yang aneh-aneh. Banyak orang Iya dunia ini Pak, aneh. benar. Nanti Ya, keracunan. Sama seperti tadi Bu Meme dengerin siapa itu pasti. Keracunan itu cara berpikirnya. Nggak usah. Pokoknya iya, kalau orang pernah bohong atau pernah ngarang-ngarang, udah nggak usah didengar lagi. Coret nama itu. Dengar yang lain lagi. iya, Itu. oke Pak. Ya, Ya. benar Pak. Iya, Ya. Pak, Oke. satu lagi Pak. Boleh. Satu lagi Pak. Boleh, silakan. Nah, saya juga sering mendengar statement Pak, bahwa jodoh, pekerjaan, sama pelayanan itu Tuhan semua tuh yang memberi Pak. Nah, Nah, ini kan agak berlawanan ya Pak dengan yang selama ini saya dengar dari Pak Wiki itu loh. betul. Kalau Itu orang dapat gimana Pak? kerjaan, dikasih Tuhan apa ngelamar? Ya melamar kehendak Lah iya. sendiri Pak. Lah, terus ada orang yang ngelamar, terus dia korupsi lagi. Memang Tuhan yang kasih? Ya enggak Pak. Lah iya. Eh, manusia itu berusaha, ya. Meskipun Tuhan yang menentukan akhirnya, tapi bukan Tuhan yang manusia bukan robot yang ditakdirkan jadi ini jadi itu enggak. Manusia itu Iya, harus belajar, ya. Jadi jangan iya, buat teologi takdir. Teologi yang benar manusia diberi kehendak bebas. Tapi iya, setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya, ada tabur tuai. Hati-hati dengan itu, gitu. iya. Termasuk ini ya Pak ya, jodoh sama pelayanan ya Pak ya. Oke, saya mau tanya, jodoh Iya, Tuhan yang kasih apa kita yang naksir? Enggak. ya, Tuhan. ya kita Pak. Ah, iya. Oh, bilangnya Tuhan. Ya kadang orang kan Kecuali, nyocok-nyocokin Pak. kecuali ya, kecuali Iya. kasus tertentu, Tuhan yang jodohkan. Itu benar. Oh, Tapi nggak semua begitu. Kebanyakan milih sendiri. Kalau yang Tuhan jodohkan, kenapa ada nasihat pilihlah yang sepadan? Kalau Tuhan yang jodohkan, kita nggak usah usaha dong. iya, Kenapa ada orang salah pilih? Katanya Tuhan yang pilihkan. Kenapa? Udah di gereja diberkati masih cerai. Berarti Tuhan nggak bisa milih, salah pilih. Gitu.
Bukan Tuhan, manusianya yang milih. Iya, Pak. Ya. Iya, siap. Mm. Oke, Oke. terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Budi. Pak Budi Wijaya, Surabaya. Ya Bu, Pak, silakan. Ya, shalom, Pak Wik. Shalom. Eh, Pak, saya mau tanya ini mengenai Pak, bagaimana kalau misalkan ada orang yang sejak lahirnya itu dia sudah fisiknya tidak sempurna, Pak. Ya, Itu kan kadang ada orang yang berpandangan bahwa ini seizin Tuhan hal seperti ini. Bagaimana oke. menurut pandangan Pak Wiknya? Oke, baik. Sebenarnya Tuhan tidak pernah merancang ada manusia yang cacat. Pada mulanya manusia sempurna, Adam dan Hawa. Tapi sejak jatuh dalam dosa, maka dosa masuk, kerusakan masuk. Gen manusia bisa rusak, bisa lahir sudah cacat, bisa. Ya, itu ada di gen manusia tuh. Resesif gennya itu ada yang rusak. Nah, eh, ketika seseorang lahir sudah cacat, artinya dia punya kendala, bukan? Iya, Pak. Salah dia bukan? Bukan. Bukan. Ini kan bukan Bukan. bukan pilihannya dia juga untuk Ya, lahir makanya. cacat misalkan. Makanya. Kan bukan salah dia tuh. Ya kan tidak adil loh, Pak. Menurut Siapa pandangan bilang beberapa tidak orang. adil? Siapa bilang? Kan itu kesalahan. Kalau orang tuanya minum obat terus mau menggugurkan terus keluarnya cacat, salah siapa? Oh iya, kalau memang seperti itu memang demikian, Pak. Nah, terus, Tapi kan kadang-kadang ada orang yang misalkan lahirnya autism, Pak ya. Autisme itu, oke, saya kasih tahu ya. Autism. iya Pak. Orang tuanya minum susu terus terus jadi autis, bayinya salah siapa? Ya salah orang tuanya, Pak. Lah iya, kan semua ada sebabnya. Bukan Tuhan yang menyebabkan, salah manusianya. Jadi tetap eh, bagaimanapun juga adalah ada kesalahan faktor kesalahan manusia di situ ya, Pak ya. Ya, tapi seandainya orang tuanya sudah jaga kesehatan, sudah baik, tapi bayinya tetap cacat, ya orang tuanya nggak bersalah, bayinya juga nggak salah. Tapi Tuhan juga adil. Tuhan tidak akan menuntut orang yang cacat sama seperti orang yang tidak cacat. Mengerti nggak maksudnya? Iya, Sama seperti orang tidak dituntut khotbah seperti pengkhotbah yang 10.000 orang gitu, kalau memang bukan pengkhotbah. Tuhan itu sangat adil. Jadi nggak usah khawatir. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tuhan itu tahu bagaimana menghakimi. Nggak sama cara penilaiannya. Gitu. ya. Jadi tetap itu seperti kalau yang seperti tadi itu belum belum jelas bukan rancangan Tuhan ya, Pak ya. Eh, itu akibat dosa. Akibat dosa dan atau kesalahan, Pak. Kesalahan Akibat, manusia. ya dosa itu kesalahan. Oh, Dosa kan termasuk kesalahan di dalamnya. ya. Iya kan? Gitu. Ya. Oke? Baik, terima kasih Pak Ya. Wiknya. Oke, Tuhan Tuhan berkati, Pak. berkati. Terakhir Ibu, ini namanya Evanti ini. Silakan Bu. Shalom Mbak Tanto. Shalom. Tadi nyebut-nyebut tentang pencurahan Roh Kudus itu hanya sekali waktu hari ke-50. Ya, Saya jadi ingat ada satu gereja itu kalau menyambut Pantekosta mereka mengadakan Pentecostal Blessing, ya. yaitu pencurahan Roh Kudus. Apakah ini juga termasuk tidak tepat, Pak? Tidak tepat. Roh Kudus Roh sudah dicurahkan. Kok sekarang minta dicurahkan lagi itu maksudnya apa? Jelasin ke saya. Nah, nggak maksud saya gini. Kalau dulu kan dicurahkan itu kepada para murid. Nah, mungkin orang-orang sekarang itu minta Roh Kudus juga dicurahkan, terus ada Pentecostal Blessing, begitu, Pak? Oh, salah itu. Pencurahan sekali itu lalu dijanjikan kepada semua orang. Nggak perlu diminta. Siapa yang percaya, diberikan Roh Percaya. Kudus sebagai tanda milik Tuhan. Oh, gitu. Karena masih ada kan gereja-gereja yang Ada, menjelang Pentecostal itu, jadi ada kebaktian tiap hari, begitu, ada. pencurahan Roh Kudus. Gitu. Saya pikir, ini bagaimana? Terus tadi dikaitkan dengan Pak Sekarang gini, Tanto. Bu. Sekarang mikirnya sederhana. Hari ini doa supaya Roh Kudus dicurahkan. Kenapa tahun depan diulangin lagi? Mestinya sekali aja dong.
gagal maksudnya doanya. Setiap Kayak tahun diulang terus, berarti nggak datang-datang dong Roh Kudusnya. apa maksudnya itu memperingati begitu, Kalau memperingati. memperingati lain lagi. Kan ini bukan memperingati. Ibu perhatikan aja orang itu. Memang minta pencurahan Roh Kudus, bukan peringatan. Ya, ya. Kalau Berarti peringatan ya memang nggak apa-apa, memperingati dulu turunnya Roh Kudus. Nah itu kan oke. Ini enggak, dia minta Roh Kudus dicurahkan, bukan peringatan itu. dan cukup sekali aja berarti Pak ya, memperingati Pantekosta gitu ya, Iya, Pentakosta. iya. Tidak perlu sampai berhari-hari, 10 hari gitu. Ya nggak perlu loh, Bu. Oh, begitu ya. Oke, satu lagi Pak, ini dari klien saya ini kasus tentang pekerjaan begitu, di Ya, satu pekerjaan yang juga sifatnya pelayanan begitu. ya, Nah, ada seorang apa ya, rekan kerja gitu, dia cerita pria wanita ini sama-sama bekerja gitu loh. ya, Nah, si wanita ini sebenarnya maksudnya untuk menaburkan firman. Jadi ketika dia dapat firman, dia ceritakan kepada rekan kerjanya yang istilahnya dia jadi Kristen itu setelah bekerja itu. Jadi sebelumnya dia tidak Kristen begitu ya. Oke. dalam arti. Nah, ternyata lama-lama itu tidak si rekan kerjanya pria itu tidak memandang lagi sebagai rekan kerja, tetapi mau lebih, Pak. Jadi mau diperlakukan sebagai istri atau bahasa umumnya itu diajak selingkuh begitu, Pak. Oh, Nah, oke. si wanita ini ya lama-lama kan jadi urusan bekerja kok jadi sampai melenceng ke situ. Nah, Ya, akhirnya dia menghindar untuk selalu berdua. Karena ya, awalnya kan ya dianggap rekan kerja itu sharing, diskusi kan biasa. Tapi ya, kan lama-lama terus si wanita itu melihat ini imannya kok kacau, kok malah selingkuh begitu, ditolak berkali-kali ditolak karena dia mengarah ke melakukan hal yang berselingkuh. Terus ya, akhirnya si rekan kerja pria ini terhadap wanita mempersulit di pekerjaannya. Karena ya, posisi si rekan kerja pria itu artinya di situ sebagai pimpinannya gitu loh. Nah, ya. ini bagaimana Pak mensikapi itu si wanita itu sehingga dia menjadi dipersulit, jadi seperti ditutup begitu. Karena dia pernah ngomong ditutup gitu, dia punya apa ya semacam magic begitu untuk melakukan, jadi mempersulit rekan kerja wanita itu. Cari Bagaimana Pak? kerjaan lain, Bu. Oh begitu. Ya, lingkungannya sudah tidak sehat, cari kerjaan lain. Sampai dapat Oh, baru keluar. oh Kalau begitu. belum dapat ya diam saja di situ, Tuhan pasti lindungi. Asal kita jangan buat dosa. Oh begitu. Oke, terima kasih Pak. Tuhan Ya, oke. memberkati. Tuhan berkati. Malam ini selesai nih. Oke, Bapak Ibu, Saudara, yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Pak Witnyo. Ya, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan berkati. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Biarlah kami mendapatkan hikmat dan rema dari firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya setiap firman yang ditabur akan berbuah-buah dalam diri setiap kami. Terima kasih Amin. Tuhan untuk program OBS Online Bible Study. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula milik Tuhan. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Witnyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini.
Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.